saya Nini Mulyaningsih dari kelas MJ702. Saya akan mempresentasikan UAS Etika Bisnis. Berikut ulasannya. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi tantangan besar dalam dunia bisnis Indonesia. Seiring dengan berkembangnya industri teknologi, transportasi, dan sektor lainnya, muncul kekhawatiran tentang dominasi pasar yang dilakukan oleh perusahaan besar yang dapat merugikan kompetitor dan konsumen. Kasus seperti Google yang memonopoli sistem pembayaran di Play Store, Lion Air Group yang membatasi persaingan di industri penerbangan, serta Grab yang menerapkan diskriminasi terhadap mitra pengemudi independen menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya melanggar prinsip bisnis yang sehat, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas. Fenomena ini mencerminkan pentingnya regulasi yang lebih ketat dan penerapan etika bisnis yang kuat guna menciptakan ekosistem bisnis yang adil, kompetitif, dan inovatif. Oleh karena itu, studi mengenai dampak praktik monopoli serta solusi berbasis etika bisnis menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi yang sehat di Indonesia. Lalu kita masuk pada studi kasus. Sektor bisnis yang terdampak adalah pertama, sektor teknologi dan digital. Kasus Google Play Store pada Januari 2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Indonesia menenda Google LLC sebesar 202,5 miliar terkait praktik monopoli dalam sistem pembayaran di Google Play Store. Google mewajibkan pengembang aplikasi Indonesia menggunakan Google Pay Billing dengan tarif hingga 30%, mengurangi pendapatan pengembang dan pilihan konsumen. Lalu sektor transportasi udara. Kasus Lion Air Group. Pada Maret 2021, tiga perusahaan di bawah Lion Air Group, PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express dikenakan denda 1 miliar oleh KPPU. Mereka terbukti melanggar pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu sektor air minum dalam kemasan. Kasus Aqua pada November 2018, Mahkamah Agung menghukum Aqua sebesar 13,8 miliar karena terbukti melakukan praktek monopoli usaha. Distributor Aqua juga didenda 6,2 miliar dalam kasus yang sama. Lalu kita masuk pada analisis praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dengan teori etika bisnis. Analisis dengan etika deontologi. Dengan kasus Google monopoli monopoli Google Play Billing. Pelanggaran prinsip deontologinya adalah Google mewajibkan pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran mereka dengan tarif tinggi hingga 30% tanpa memberikan pilihan lain. Ini melanggar prinsip kebebasan dalam berusaha yang merupakan hak dasar bagi pengembang aplikasi. Lalu Lion Air Group memonopoli rute domestik. Lion Air membatasi persaingan dengan mengontrol tarif tiket dan mengurangi pilihan maskapai bagi konsumen. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi, di mana setiap perusahaan seharusnya memiliki hak yang sama dalam bersaing. Lalu, Aqua praktik monopoli usaha. Aqua melanggar prinsip bisnis yang sehat dengan mendominasi pasar secara tidak adil. Seharusnya, perusahaan bersaing mendasarkan kualitas produk dan layanan, bukan dengan membatasi akses pesaing ke pasar. Konsepnya adalah etika deontologi menekankan bahwa satu tindakan benar atau salah berdasarkan kewajiban moral dan aturan, bukan pada konsekuensinya. Dalam pandangan ini, tindakan bisnis harus mematuhi prinsip keadilan dan transparansi, serta tidak boleh mengorbankan hak-hak orang lain. Kesimpulannya, dari perspektif deontologi, semua kasus di atas menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip moral dan etika bisnis. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak menjalankan kewajiban moral mereka untuk bersaing secara adil dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua pelaku usaha. Solusinya adalah perusahaan harus menegakkan aturan yang adil dalam bisnis dan memastikan kebijakan mereka tidak melanggar hak konsumen atau pelaku usaha lainnya. Lalu analisis dengan etika utilitarianisme.
Dengan kasus Google, dampak positifnya Google lebih terstandarisasi dan aman. Dampak negatifnya, pengembang aplikasi dipaksa membayar biaya tinggi, mengurangi inovasi. Konsumen tidak memiliki alternatif pembayaran yang lebih murah. Lalu kasus Lion, dampak positifnya Lion Air mampu menyediakan layanan luas di berbagai rute. Dampak negatifnya, harga tiket lebih mahal karena minimnya persaingan. Maskapai lain kesulitan memasuki pasar menghambat perkembangan industri penerbangan. Kasus Aqua, dampak positifnya memudahkan konsumen dalam menemukan produk Aqua karena distribusi yang luas dan eksklusif. Dampak negatifnya mengurangi pilihan bagi konsumen yang dapat menyebabkan harga lebih tinggi dan kualitas layanan menurun. Konsepnya adalah teori utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan dampaknya terhadap kebermanfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Sebuah kebijakan bisnis dianggap etis jika menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian. Kesimpulannya, jika dilihat dari sudut pandang utilitarianisme, praktik monopoli dan persaingan tidak sehat lebih banyak merugikan daripada menguntungkan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh hanya dinikmati oleh perusahaan besar, sementara pelaku usaha kecil, konsumen, dan inovasi industri mengalami hambatan. Solusinya adalah pemerintah dan regulator harus menerapkan kebijakan yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong persaingan sehat dan membatasi dominasi pasar oleh perusahaan tertentu. Lalu analisis dengan etika keutamaan. Dengan kasus Google, keutamaan yang tidak diterapkan, keadilan tidak memberikan pilihan pembayaran lain. Lalu integritas menggunakan posisi dominan untuk keuntungan sendiri. Dampak negatif pada karakter perusahaannya, Google dianggap lebih mementingkan profit daripada inovasi dan kesejahteraan pengembang aplikasi. Lalu kasus Lion, keutamaan yang tidak diterapkan pada keadilan, membatasi persaingan maskapai lain, lalu tanggung jawab sosial tidak memikirkan dampak pada harga tiket bagi masyarakat. Dampak negatif pada karakter perusahaannya adalah Lion Air kehilangan kepercayaan publik karena dianggap hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan konsumen. Lalu kasus Aqua, keutamaan yang tidak diterapkan adalah keadilan, tidak memberikan kesempatan yang adil bagi pesaing. Lalu integritas, lebih mengutamakan dominasi pasar daripada persaingan yang sehat. Dampak negatif pada karakter perusahaan, reputasi tercemar. Konsumen dan pelaku bisnis lain dapat kehilangan kepercayaan terhadap Aqua karena praktik yang tidak etis. Konsepnya adalah etika keutamaan menekankan pentingnya karakter moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Bisnis yang baik harus dijalankan dengan keutamaan seperti keadilan, integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya adalah perusahaan yang melakukan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat kehilangan keutamaan moral dalam operasional bisnisnya. Tanpa keutamaan seperti keadilan, integritas, dan tanggung jawab sosial, perusahaan akan mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat dan mitra bisnis. Solusinya adalah perusahaan harus membangun budaya bisnis berbasis keutamaan dengan mengedepankan nilai-nilai seperti transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap keputusan bisnis. Lalu kita masuk pada kesimpulan. Praktik monopoli dan persaingan tidak sehat merugikan banyak pihak, mulai dari pelaku usaha kecil, konsumen, hingga perekonomian nasional. Dengan mengadopsi solusi berbasis etika bisnis, seperti regulasi yang ketat, transparansi perusahaan, dorongan terhadap persaingan sehat, edukasi konsumen, serta kerjasama antara pemerintah dan swasta, Indonesia dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil, berkelanjutan, dan inovatif. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk tugas ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.